Halo Bola Spotter, kembali lagi di acara Analisis Olimpik bersama saya Husen dan rekan saya Mbak Delia ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas Spain Master 2023 yang akan dihelat pada tanggal 28 Maret sampai 2 April. Ini turnamen ketiga dari rangkaian tim Indonesia di Eropa ya. Nah, di turnamen ketiga Tour Eropa ini tim Indonesia akan menurunkan para pasukan terbaiknya ya. Salah satunya yaitu Fajarian yang menjadi pemenang di All England ya. Nah, untuk sampai sejauh ini sih turnamennya tim Indonesia sendiri lagi bertanding di Swiss Open ya. Lagi berjuang masuk ke babak kedua ya, Mbak ya. Babak kedua. Mau perebutan ke perempat final. Iya, perebutan ke perempat final ya. Tapi kita langsung maju ke depan untuk membahas tentang peluang tim Indonesia di Spain Master 2023. Karena kita tahu sendiri Spain Master itu baru digelar lagi setelah tahun lalu vakum ya, Mbak ya. Vakum. Terus terakhir itu tahun 2021. Dengan Indonesia berhasil merebut 4 gelar juara dan 1 runner up. Nah, untuk tahun ini semoga sih dengan pasukan terbaik bisa mempertahankan atau menambah ya, Mbak. Jadi semuanya dihabisin ya. Iya, 5 sektor. Ini mantap banget nih. Nah, kita bahas peluang satu-satu ya, tapi emang kayaknya agak sulit gitu karena kan kalau kita lihat dari turnamen sekarang ada beberapa pemain yang cedera ya, Mbak ya. Nah, Ciko, Ahsan Hendra juga, tapi kan ya sama pemain muda kita Leo Daniel sama Prameri juga baru tersingkir di babak awal di Swiss Open ya kan. Nah, makanya kita bahas peluangnya lagi, semoga sih bisa berjaya seperti tahun 2021. Oke, kita bahas satu-satu ya, Mbak ya. Untuk dari tunggal putra ya. Ini kan yang ikut Ciko ya salah satunya. Ini kayaknya Ciko ikut nggak nih, Mbak? Kalau untuk diprediksi. Kita belum tahu ya karena kan kalau ankle itu agak berat ya. Takutnya mungkin kalau paling cepet tuh 3 bulan, takut kayak waktu Cesar kemarin. Jadi paling kita berharap dari Christian Adinata ya karena kan kita pengennya juga jangan sampai kita pemain yang main tuh cuma nggak Jojo, Ginting atau Ciko. Jadi mudah-mudahan ini awalan lah buat Christian karena kan biasanya dia belum ikut turnamen kan masih level challenge ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi kesempatan lah buat pemain tunggal di bawah yang pelapis ini bisa ngangkat karena ini termasuk turnamen besar juga ya, Super 300 bagi pemain muda ini gitu. Christian udah ini kan udah masuk skuad utama kan tapi di pelatnas kan ya. Kalau udah masuk skuad utama kan? Tapi maksudnya masuk jadi mereka kesempatan untuk ikut World Tour kan belum ya karena peringkatnya itu kan masih ratusan gitu karena kalau mau ikut World Tour tuh paling nggak peringkatnya 100 besar gitu ya. Nah, jadi kayaknya kalau Christian tuh masih sekitar 100 atau 90-an gitu, dekat sama Sabda sih. Cuman sayangnya Sabda sebenarnya kan kalau direncanain dari PBSI Sabda itu fokus ke SEA Games. Nah, terus mungkin sama yang lain-lainnya. Terus kalau Christian tuh buat di World Tour cuman karena ya kita ada kejadian nggak terduga Sabda ada kecelakaan jadi akhirnya jadi yang diunggulin Christian karena memang kalau dilihat dari progres pemain yang di bawah Jojo, Ginting, Ciko itu yang bagus memang sebenarnya Christian sama Sabda sih kalau kita ngeliat dari perform di turnamen. Apalagi Christian juga katanya pola mainnya mirip kayak Ginting ya, Mbak. Netting-nettingnya. Iya. Nah, berarti sekarang masuk ke tunggal putri. Kita akan mengirimkan jagoan kita Putri Kusuma Wardani ya, Mbak ya. Ini sendiri aja dia, Mbak. Iya. Putri Tahun Kusuma kemarin Wardani. kan dia juara ya. Mudah-mudahan di bisa bangkit lagi lah karena setelah dia udah juara yang terakhir kan dia di Orleans Master belum ada gelar lagi ya. Ada Master Super 100 lah gitu. Teman seumurannya udah juara All England karena dia udah cepet diorbitin. Mudah-mudahan bisa momentum lagi lah paling udah napak 300 kalau udah konsisten bisa naik lagi gitu. Mungkin lebih bisa diperbanyak juga ya turnamen di level 300-nya sebelum misalnya kan kayak kemarin dia di Indonesia Master level 500 aja kan juga belum berhasil kan. Berarti kan setelah 500 loncat ke 100 ke loncat ke 500 kayak terlalu tinggi atau gimana jadi masih harus bertahap ya. Iya, kayaknya emang harus bertahap ya. Ya semoga sih bisa ngikutin jejak Grego juga kan. Grego tadi ini targetnya mau nembus 10 besar kan. Nah, semoga sih tercapai kan. Iya. Oke, masuk ke ganda putra nih yang jadi nomor andalan kita ya karena kan banyak pemain bintang. Misalnya ada Fajarian, Fikri Bagas, Leo Daniel dan Prameri nih, Mbak. Nah, ini empat-empatnya kayaknya peluangnya besar banget nih, Mbak. Kalau ngelihat peluang ya kalau misal Fajarian bisa konsisten ya kayaknya bisa Fajarian, tapi juga buktinya Leo Daniel juga kemarin kan bisa juara di Indonesia Master, Thailand Master, terus Prameri juga kan catatannya kan juga kemarin juara kan. Jadi
ya siapa tahu dengan catatan dia pernah juara waktu 2021 itu sebelum cedera itu ya, Mbak? Jadi momentum loh, kita pernah nih menang, masa sih kita udah terakhir ini belum sering terhenti di babak awal, mungkin ini bisa jadi momentum untuk dapat gelar pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri setelah comeback Yeri dari cedera. Betul banget, sama Fikri Bagas juga gak ketinggalan nih walaupun di All England gugur ya, tapi mereka ada progresnya ya. Iya, progresnya meningkat banget ya. Soal misalnya kayak mereka bisa minimalisir kesalahan-kesalahan sendiri bola-bola matinya tuh. Itu kan jadi catatan penting juga dari pelatih dari Iman Pierre Ngadi ya. Tuh ya poin penting banget. Seenggaknya mereka berkaca dari tahun lalu tuh berarti ada peningkatan yang nggak sia-sia gitu. Apalagi masih muda jadi masih panjang jalannya, Mbak ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya masuk ke sektor ganda putri, ada jagoan kita juga Apriani Rahayu dan Siti Fadia. Terus ada Lani Trimayasari dan Ripka Sugiarto, Ana Tiwi dan Melias Trias Puspitasari dan Rahel Alessia Rose. Nah, ini ganda putri juga ya kemungkinan lagi-lagi kan yang dandelin kayaknya masih Apri sama Fadia ya, Mbak ya. Tapi berharapnya sih kayak Lani Ripka kan tahun kemarin waktu mereka baru dipasangin kan udah dapat gelar ya waktu itu walaupun masih tingkat challenge. Oh iya, iya. Mudah-mudahan bisa naik lah. Jadi biar ketahuan nih lapisnya Apri Fadia tuh ada, jangan cuma Apri Fadia aja. Terus juga Ana Tiwi juga mudah-mudahan di Swiss Open ya? Bagus. Jadi pas nanti di Spain Master bisa lebih baik lagi. Kalau bisa sih pengennya semifinal sih, karena kalau Super 300 kan bukan meremehkan lawan, cuman kan kalau lawan-lawan yang unggulan kuat kan biasanya lebih fokus ke turnamen besar. Nah jadi di sini kesempatan lah untuk bisa ngerebut gelar gitu. Betul, selain kita harus ngandelin Apri Fadia kan juga Ana Tiwi ini kan pasangan yang sudah nggak digonta-ganti gitu kan. Beda sama kayak Lani Ripka kan, ini kan juga pasangan yang terbilang baru kan dari tahun lalu ya nggak salah. Itu mereka baru dipasangin, jadi kayak emang adaptasinya emang harus dimatepin lagi. Tapi kan mereka beradaptasi kemarin udah langsung juara di turnamen level challenge kan. Makanya tahun ini kayaknya bisa ini Mbak ya, ngejar kayak yang lain-lain kan kayak Ana Tiwi gitu kan. Ana Tiwi emang diharapkan juga lebih bisa ngejar Apri Fadia nih kan, karena biar ganda putri nggak hanya ngandelin satu pasangan aja. Berat ya. Iya. Sama nih Melia Trias Puspita sama Rahel Alessia Rose juga kayaknya berpeluang nih sih kayak lawan tim Irlandia ya, Mbak. Yang baru naik kan, mereka hitungannya baru naik dari junior ya. Iya. Cuma memang karena baru ya lebih buat pengalaman bertanding. Dibanyakin jam terbang. Lebih bagus lagi bisa membuat kejutan, cuma maksudnya kalau masih baru kan penyesuaian dengan lawan-lawan kan juga perlu waktu. Jadi mudah-mudahan ini kesempatan juga lah. Amin. Oke, masuk ke sektor ganda campuran. Kita ada 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pasang. Ada Zaka Bella, Rehan Lisa, Praven Melati, Rinov Pita, Akbar Giska sama Adnan Nita ya, Mbak ya. Wah, ini ada banyak banget nih. Ini peluangnya bisa gede gak sih? Kalau banyak gini sih peluangnya ada lagi Amri Wini, Mbak. Iya, ada Amri Wini segala ya. Ya kalau kemarin kan waktu yang ganda campuran baru ini doang ya. Maksudnya dari kita kan juara juga ya, ada dari Rinov Pita, cuman yang jadi runner up kan Ciko. Nah, mudah-mudahan ini bersaing sih karena Rehan Lisa juga lagi bagus. Terus juga sebenarnya Praven Melati juga kan diharapkan lagi proses naik juga kan. Cuman nggak ada Dejan Glo ya. Dejan Glo nggak ada, jadi ini ada pemain pelatnasnya juga ada baru nih Amri sama Winnie. Terus juga Adnan sama Nita kan belum dipasangin karena tadinya Nita di ganda putri. Ya mudah-mudahan sih ya, saya sih berharap kalau ngeliat potensi mudah-mudahan Rehan Lisa sih, karena setelah Hilo Open mudah-mudahan mereka kalau Super 300 bisa menguasai lah. Sama sayang banget nggak ada Dejan Gue, baru nggak juga nih nggak ada Dejan Gue yang bertahun lalu lagi nih kan. Mereka udah dari Jerman Open kan. Tapi kayak Dejan Gue juga tahun ini kayak ini ya agak tersenggol lebih awal. Malaysia Open ya karena undiannya aja nggak menguntungkan ketemu teman sendiri terus. Mereka malah kalahnya sama teman sendiri ya. Udah karena kebaca kali ya, Mbak. Makanya juga saya bingung kok, waduh langsung kayak turun, maksudnya di bawah udah nggak kelihatan lagi gitu kan. Padahal Malaysia Open sampai semifinal ya. Pas udah ketemu teman sendiri malah sayang kurang ini ya, kurang. Itu kayak perang mental tuh di belakangnya tuh. Iya, perang mentalnya di belakangnya kenceng banget tuh. Oke deh, itu aja berarti sekarang di Spain Master nanti kayaknya peluang Indonesia tuh untuk merebut di 5 sektor tuh besar banget ya, karena kan kalau lihat dari ganda campuran. Tapi jangan lalai aja ya. Iya, karena kan sekarang lawannya juga banyak pasangan baru. Ya pasti peningkatan juga ada di tim lain ya. Tapi kalau kita untuk harapan sih pastinya kan ada ya bola supporter ya untuk dari 5 sektor ini berjaya ya. Apalagi kan kalau kita lihat kan minim gelar kan di ganda
tunggal putri, ganda putri juga sih ya, belum sama tunggal putra juga jarang ya. Kalau tahun lalu kan tahun ini kan baru paling Ciko sama tahun lalu ada Ginting ya di Singapura Open ya kan, makanya kan jarang ya, yang lebih banyak kan di ganda putra gitu. Kalau ganda campuran kemarin direbut sama pasangan dari Renisa sama Dejan Glo tahun lalu tuh. Makanya harapannya sektor lain juga bisa berjaya. Mungkin itu aja ya untuk pembahasan dari Spen Master 2023. Semoga para wakil merah putih yang akan berjuang bisa menuai hasil positif ya. Itu aja dari Analis Olimpik episode kali ini. Jangan lupa tonton terus analis kami berikutnya. Dan jangan lupa juga baca berita-berita di bolasport.com. Kami pamit untuk diri dulu. Udah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.